Halo teman-teman semua, seringkali terjadi yang namanya miskomunikasi antara sesama rekan kerja, baik itu di perusahaan, organisasi, atau komunitas lainnya. Pada level setara maupun berbeda level, misalnya bawahan ke atasan maupun atasan ke bawahan. Berakibat pada result yang tidak sesuai target. Kalau perusahaan berarti rugi, kalau organisasi atau komunitas lainnya berarti tidak tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Bahkan lebih parahnya lagi bisa merusak hubungan personal. Bagaimana mengatasinya akan kita bahas pada video kali ini. Berdasarkan artikel dari Harvard Business Review yang berjudul Managing Your Boss ditulis oleh John Gabbero dan John Kotter, kalau kita bisa menjalin hubungan dengan rekan kerja kita berdasarkan aspek saling menghormati dan saling mengerti, maka kerja-kerja kita akan lebih efektif dan produktif. Lalu pertanyaannya kan gimana caranya agar saling menghormati dan saling mengerti tadi bisa dicapai? Yang pertama, kita harus paham betul terkait kelebihan, kekurangan, gaya bekerja, dan juga kebutuhan dari rekan kerja kita, juga diri kita. Lalu kita jadikan informasi-informasi tersebut untuk mengembangkan dan juga mengatur hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja kita. Cirinya apa sih hubungan kerja yang baik? Yaitu salah satunya adalah dicirikan oleh adanya kesamaan ekspektasi. Terkait poin kelebihan, kekurangan, dan kebutuhan sepertinya sudah cukup jelas. Khusus gaya bekerja itu contohnya seperti jenis laporan. Ada rekan kerja yang sukanya bentuknya tulisan, ada yang sukanya dalam bentuk dipresentasikan. Atau jenis meeting, ada yang sukanya formal meeting, ada yang cukup dengan lewat telepon. Juga dalam decision making style, ada yang sukanya sangat dilibatkan, ada juga yang sukanya mendelegasikan. Yang kedua yaitu memahami kesalahan yang sering dilakukan ke sesama rekan kerja. Setidaknya ada 3. Yang pertama, menelan mentah-mentah informasi yang diberikan oleh rekan kerja kita. Yang kedua, suka membuat asumsi pada wilayah atau bidang yang kita tidak punya informasi di sana. Yang ketiga atau lebih parahnya lagi, kita tidak pernah mengklarifikasi apa sih sebenarnya objektif atau tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh rekan kerja kita. Alhasil, kita mengerjakan sesuatu yang jauh dari prioritas dan jauh dari objektif atau tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh rekan kerja kita. Maka yang ketiga, kita harus memahami solusi dari kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan kepada rekan kerja kita. Contohnya yang pertama, kita berusaha untuk mencari tahu informasi mengenai tujuan atau sasaran yang diinginkan oleh rekan kerja kita. Yang kedua, selalu mencari kesempatan untuk bertanya kepada rekan kerja kita dalam rangka memvalidasi asumsi-asumsi kita. Dan yang ketiga, berikan informasi yang cukup kepada rekan kerja kita berdasarkan aspek bahwa kita ini saling membutuhkan. Demikianlah 3 hal yang bisa kita lakukan kepada rekan kerja kita agar hubungan yang kita jalin dengan rekan kerja kita bisa berdasarkan aspek saling menghormati dan saling mengerti. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita terapkan di organisasi, komunitas, dan dimanapun kita berada. Sekian, terima kasih.